Ya, shalom para kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga tentunya teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Libijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu bersama dengan Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu malam hari ini. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini sekarang ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari kita bawa hidup ini untuk menyembah Dia. Dan kita persembahkan hidup kita ini. Roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, tubuh kita. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Mari Bapak Ibu jadikan Dia itu pusat dari penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita tadi menaikkan puji-pujian bagi Tuhan malam hari ini, saya merasa hadirat Tuhan begitu uh, kuat, begitu luar biasa kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, boleh kita rasakan saat ini secara luar biasa. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya atau di rumah saya saja, tetapi saya percaya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan dia bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika kita tadi menaikkan pujian Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan saya percaya Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah, Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini atau kebenaran firman ini membuat kita untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, akan pribadinya, akan pribadi Roh Kudus, dan semakin hari kita semakin hidup kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-156. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship wilayah Barat dan Timur. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan di bagian yang ke-156. Dan malam hari ini saya beri tema hidupku adalah penyembahan bagian yang ke-22. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap mengalami Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan buat Tuhan dan katakan, aku siap dilawat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Roh Kudus. Lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ini penting untuk Bapak Ibu mengerti. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu perhatikan, Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Segumpal tanah bisa menjadi makhluk hidup yang namanya manusia. Dan Roh Kudus terlibat di dalamnya.
Bapak Ibu, Roh Kudus itu juga yang membuat Maria yang masih perawan itu menjadi hamil dan mengandung. Roh Kudus bisa memampukan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, meredakan badai. Bahkan ketika Yesus mati, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan kita adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus Tuhan untuk diam di dalam kita selama-lamanya. Diam di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Dan menjadi pribadi yang dinamis dan penuh kuasa. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika Roh Kudus ada di dalam kita dan menyertai kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus bekerja, dia bekerja keluar dan dia bekerja ke dalam. Bekerja keluar menghasilkan karunia untuk melayani. Tetapi pertama tentu dia harus bekerja ke dalam. Membentuk karakter kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu serupa seperti Kristus. Nah Bapak Ibu, ketika Roh Kudus bekerja keluar, maka dia akan menghasilkan karunia untuk melayani. Dan Roh Kudus akan menjadi pribadi yang dinamis dan penuh kuasa. Amin. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus yang ada di dalam kita? Dan ini merupakan hal yang sangat penting buat hidup kita. Amin. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus masih berada di bumi ini, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan urapan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus masih berada di dalam kandungan Maria, dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Betul? Tuhan Yesus lahir oleh Roh Kudus. Kemudian ketika Tuhan Yesus dibaptis, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan urapan dari Roh Kudus. Amin. Ketika di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu dipenuhi dengan kuasa dan urapan Roh Kudus. Dan semua ini ditandai dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat yang heran. Dan hal ini ditulis dengan jelas oleh Rasul Petrus di dalam surat Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, pengurapan Roh Kudus dan memiliki kuat kuasa Roh Kudus ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena musuh dalam kehidupan kita adalah iblis. Firman Tuhan mengatakan, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia selain untuk menebus kita dari dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menghancurkan kuasa dan kerajaan iblis. Amin. Untuk menggenapi janji Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus datang ke dunia ini selain untuk menebus kita dari dosa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk meremukkan kepala si iblis. Untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan daripada si iblis. Untuk menghancurkan kerajaan iblis. Bapak Ibu, pada waktu Yesus datang ke dunia, Yesus datang dengan satu berita. Bahwa kerajaan Allah sudah datang. Dan ketika kerajaan Allah sudah datang,
maka kerajaan iblis dan segala perbuatannya dan semua roh-roh jahat harus menyingkir. Amin. Injil Matius pasal 4 ayat 17 mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bahkan ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dalam doa Bapa kami dikatakan apa Bapak Ibu? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Bapak Ibu, datanglah kerajaanmu itu artinya apa? Pada waktu kerajaan Allah itu datang, kita harus tunduk pada prinsip-prinsip daripada kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi ketika kerajaan Allah datang, maka kerajaan iblis itu harus menyingkir. Segala pengaruh-pengaruh daripada iblis, pekerjaan-pekerjaan iblis harus menyingkir. Dan ini juga yang disaksikan Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 tadi. Dan semua ini membutuhkan apa Bapak Ibu? Pengurapan dari Roh Kudus dan kuat kuasa dari Roh Kudus. Makanya di ayat ini dikatakan bagaimana Allah mengurapi Yesus. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan Roh Kudus. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan Yesus mau menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Amin. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata, kalau kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka ada dua hal yang akan kita dapatkan. Pertama, kita akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Amin. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan apa Bapak Ibu? Buah-buah Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat hidup kita lebih efektif, bisa berbuah, bisa berhasil dan berguna. Itu karunia. Jadi Bapak Ibu, karunia itu gift. Karunia itu pemberian dan bukan prestasi. Itu pemberian. Bahkan pemberian cuma-cuma. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sedikit lebih mendalami tentang karunia ini. Dan saya mau mengatakannya sebagai bahasa karunia. Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan 2. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan 2 mengatakan, kejarlah kasih. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak Ibu perhatikan. Ayat ini dimulai dengan kata kejarlah kasih. Tetapi dilanjutkan dengan kata-kata usahakanlah dirimu untuk apa Bapak Ibu? Untuk memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi Bapak Ibu secara spesifik malam ini ada dua karunia yang dimunculkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah karunia bernubuat dan yang kedua adalah karunia berbahasa roh. Dan saya akan jelaskan buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memperoleh satu fondasi atau pemahaman yang benar. Supaya Bapak Ibu tidak bingung. Tapi yang pasti ayat ini dimulai dengan kata-kata kejarlah kasih. Nah, kasih ini berbicara tentang buah roh atau karakter. Tapi Bapak Ibu nggak boleh lupa kalimat selanjutnya. Masih di ayat yang pertama dan masih di ayat yang sama. Juga memberikan sebuah bobot yang sama. Bapak Ibu harus mengejar kasih. Sekaligus pada waktu yang sama harus mengusahakan diri untuk memperoleh karunia-karunia roh. Atau karunia Roh Kudus. Berarti semua karunia Roh Kudus itu dan Tuhan telah nyatakan melalui surat Rasul Paulus
untuk kita semua bisa mengusahakan diri supaya kita memperoleh karunia roh. Tetapi Bapak Ibu, ayat pertama ini seringkali disalahpahami Bapak Ibu. Apa kesalahpahaman yang muncul? Yaitu ketika ada ayat dikatakan, kejarlah kasih. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Kita ini jadi salah tangkap. Dan seolah-olah begini Bapak Ibu. Nggak perlu yang namanya karunia roh kudus. Karunia roh kudus itu nggak penting. Dan ini yang seringkali menjadi kesalahpahaman umum. Yang penting kita harus mengejar kasih. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan. Sehingga kita langsung pada kesimpulan. Yang penting itu kasih. Karena di ayat sebelumnya juga dikatakan, yang penting itu kasih. Bapak Ibu, mari kita akan baca dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lalu ayat ini disimbolkan di ayat pertama pasal yang ke-14. Dan dimulai dengan kata-kata, kejarlah kasih itu. Karena Paulus berkata, percuma kita punya karunia bahasa roh, karunia bernubuat, punya iman memindahkan gunung, bahkan kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Tapi kalau kita tidak punya kasih, semuanya seperti gong yang nyaring bunyinya, tapi kosong. Jadi bagaimana kita bisa memahami surat dari Rasul Paulus ini, atau firman Tuhan ini Bapak Ibu? Beberapa dari kita langsung berkata begini, sudahlah, nggak perlu karunia Roh Kudus. Yang penting itu kasih. Nggak perlu karunia Roh Kudus. Apalagi kalau kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk kepada orang yang beroperasi di dalam karunia Roh Kudus. Contoh, ada orang Kristen yang suka berbahasa roh, tapi hidupnya nggak benar. Dan itu akan menjadi batu sandungan. Sehingga orang menganggap dan berkata begini, sudahlah, yang penting jadi Kristen, yang penting hidup di dalam kasih. Nggak perlu yang namanya baptisan Roh Kudus, nggak perlu yang namanya bahasa roh. Bahkan ada yang sampai bilang, aku nggak mau terima baptisan Roh Kudus, nggak perlu namanya bahasa roh. Nggak perlu sekali. Bahkan ada orang yang mau bilang, aku nggak mau terima baptisan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, sekali waktu orang yang bilang aku tidak mau terima baptisan Roh Kudus, lalu ia berpindah gereja. Dan ia kemudian mulai merasa ada ketertarikan untuk bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Dan dia minta, minta. Lama sekali, mungkin sampai 3 tahun. Dan dia nggak pernah dapatkan baptisan roh itu. Dan ketika dia sharing dengan leadernya, lalu Tuhan mengingatkan dia akan statement bahwa dia pernah berkata, tidak mau untuk dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanah berbahasa roh. Lalu pemimpin sharing itu berkata, kalau demikian, kamu pulang, minta ampun dan cabut semua kata-katamu. Bapak Ibu percaya? Pada waktu dia berdoa dan cabut semua kata-kata yang menolak baptisan Roh Kudus itu, menolak bahasa roh itu,
pada waktu juga dia menerima kepenuhan Roh Kudus dengan tanah berbahasa. Rupanya statement itu yang membuat dia tidak mendapat baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, mungkin hal yang sama terjadi di dalam diri Bapak Ibu. Mintalah ampun dan terimalah baptisan Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu. Dan kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus akan memenuhi Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpendapat demikian. Yang penting kasih. Nggak perlu karunia roh. Sehingga kekristenan kita menjadi seringkali tendensius atau negatif terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Padahal saya katakan di dalam renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, Roh Kudus itu adalah pribadi. Bukan kuasa atau pengaruh. Tapi Bapak Ibu harus tahu, ketika Tuhan memerintahkan kepada para rasul, Tuhan memerintahkan mereka, jangan pergi tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 49 mengatakan, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Baik, saya akan bacakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijadikan oleh Bapa di surga Bapak Ibu? Roh Kudus. Kemudian dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Diperlengkapi apa Bapak Ibu? Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah Bapak Ibu, ternyata kata diperlengkapi di dalam bahasa aslinya artinya dipakaikan pakaian. Seperti kayak dipakaikan. Jadi ketika kita diberi kuasa, kita itu dipakaikan kuasa. Seperti seperti kita pakai baju. Katakan kita pakai baju. Jadi Roh Kudus itu memang pribadi. Dia bukanlah sekedar pengaruh. Dia bukanlah kuasa. Dan kita tidak boleh approach dia. Kita tidak boleh mendekati dia. Memperlakukan dia sebagai kuasa yang kita gunakan untuk kepentingan kita. Tapi kita harus perlakukan dia sebagai pribadi di mana kita mendekat dengan sebuah tujuan untuk kita mengenalnya. Amin. Tetapi efek samping dari kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ternyata Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita dan dia itu penuh kuasa. Jadi kata diperlengkapi dengan kuasa itu seperti kita dipakaikan baju dengan segala perlengkapan. Nah Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat seorang teknisi, misal teknisi Telkom ketika dia lagi bertugas? Apa yang dia pakai Bapak Ibu? Dia memakai baju lengkap dengan perkakas-perkakasnya. Bukan? Nah, itulah karunia Roh Kudus. Amin. Perkakas itulah karunia. Sebagai contoh, tukang kayu perkakasnya apa Bapak Ibu? Ada gergaji, ada palu, ada apa lagi? Ada obeng. Mungkin ada meteran. Nah, perkakas inilah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan untuk melayani. Kalau kita melayani dengan tanpa perkakas itu sama seperti Bapak Ibu coba membangun rumah, mendirikan rumah, atau mendirikan sebuah bangunan dari kayu, katakan itu tanpa gergaji. Jadi Bapak Ibu motong pakai tangan Bapak Ibu sendiri, bisa tidak? Sulit bukan? Itulah sebabnya Rasul Paulus disuruh menunggu sampai mereka diperlengkapi atau dipakaikan perkakas.
Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka itu secara langsung, mereka juga dipakaikan perkakas. Di dalam surat Korintus dijelaskan, paling tidak ada 9 karunia Roh Kudus. 9 tools untuk kita melayani. Amin. Nah, lalu apa arti dari ayat ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, di dalam ayat ini terkandung satu prinsip atau menunjukkan satu prinsip. Prinsipnya begini, Bapak Ibu. Seperti prinsip or et labora. Tapi kenyataannya ada orang yang eh, seperti prinsip or et labora dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajar prinsip or et labora, berdoa dan bekerja. Amin, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ada orang yang cuma berdoa saja, tapi tidak pernah bekerja. Biasanya message apa yang kita berikan kepada mereka? Pasti kita akan berkata, jangan berdoa saja engkau, harus melangkah dan bekerja. Betul? Apakah ketika kita berkata begitu berarti kita berkata dan meniadakan berdoa? Tidak, tidak. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada orang yang kerja, 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 tapi tidak pernah berdoa. Nasihat apa yang kita berikan kepada mereka? Tentu kita akan berkata, jangan hanya kerja, kerja, kerja. Tapi engkau pun harus berdoa. Karena tidak mungkin engkau bisa mengerjakan dengan efektif kalau engkau tidak disertai Tuhan. Engkau tidak bergantung kepada kuasa Tuhan. Betul? Ada banyak hal dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi harus ada kuasa doa. Jadi ketika kita memberi nasihat seperti itu, apakah artinya meniadakan pentingnya bekerja? Tidak. Begitu pula dengan kasih dan karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, pada waktu Rasul Paulus berkata, percuma engkau berbahasa roh, tapi kalau engkau gak punya kasih, itu kan bukan berarti meniadakan karunia Roh Kudus. Rasul Paulus hanya menekankan pentingnya kasih. Karena kasih itu fondasi. Amin Bapak Ibu. Kasih itulah tujuan. Tapi walaupun begitu bukan berarti meniadakan karunia Roh Kudus. Amin. Dan pada waktu Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Pada waktu Rasul Paulus menekankan itu, Rasul Paulus tidak meniadakan pentingnya kasih atau karakter. Jadi kita sebetulnya perlu dua-duanya. Kita mau bertumbuh di dalam karakter, di dalam kasih, kita juga mau bertumbuh di dalam karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, Paulus juga berkata, kalau Bapak Ibu mau masuk, kalau Bapak Ibu tidak fokus kepada dirimu sendiri, bertumbuhlah, bangunlah dirimu sampai di titik Bapak Ibu bisa belajar untuk melayani orang lain dengan karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Tuhan ingin Bapak Ibu mengejar kasih dan melayani orang lain dengan karunia. Nah, pada dasarnya tujuan dari karunia Roh Kudus ini sebetulnya apa? Tujuan dari karunia Roh Kudus ini adalah untuk menyatakan kasih Kristus. Makanya saya akan berkata, sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani dengan menggunakan karunia Roh Kudus. Itu kehormatan Bapak Ibu. Lalu apa syaratnya? Apa syaratnya saya bisa bergerak dan beroperasi melayani orang lain dengan karunia? Khususnya karunia karunia Roh Kudus. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, karunia Roh Kudus itu berbeda dengan karunia dasar atau karunia motivasi Bapak Ibu. Karena karunia dasar atau karunia motivasi itu Tuhan sudah implant di dalam diri Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu
berada di bumi ini. Ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mempunyai minat untuk apa? Untuk mengajar. Ada beberapa orang sangat besar karunia untuk melayani orang lain. Dan ada beberapa orang yang kelihatannya menonjol di dalam leadership dan lain sebagainya. Ada yang menasehati. Itu karunia dasar. Tapi karunia roh di sini adalah 9 karunia roh kudus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengadakan mukjizat, ada karunia berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada lagi karunia membedakan roh, dan lain sebagainya. Total ada 9. Lalu apa tujuan Bapak Ibu dengan memiliki karunia Roh Kudus? Ini Bapak Ibu. Tujuan Bapak Ibu melayani dengan karunia Roh Kudus tidak lain hanya untuk menyatakan kasihnya Kristus. Amin. Tujuan Bapak Ibu melayani dengan karunia Roh Kudus tidak lain hanya menyatakan kasih Kristus. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melayani orang lain tanpa karunia Roh Kudus, orang akan merasa Bapak Ibu mengasihi mereka. Dan mereka juga bisa merasa secara tidak langsung dikasihi oleh Tuhan ketika Anda layani. Tapi waktu Bapak Ibu melayani dengan karunia Roh Kudus, mereka bisa merasa directly Tuhan menyatakan kasih kepada mereka, kepada dirinya. Contoh, kalau Bapak Ibu melayani orang sakit, lalu beroperasilah karunia kesembuhan, dan orang itu menjadi sembuh, responnya kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Orang itu pasti berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihiku. Betul? Tapi ketika Bapak Ibu berdoa tanpa karunia Roh Kudus, Tuhan sembuhkan orang ini. Sembuhkan. Dia akan merasa diperhatikan oleh Bapak Ibu. Dia akan tetap merasa dicintai. Jadi karunia kesembuhan efeknya beda. Bapak Ibu. Jadi ada tujuan dari karunia ini bukan hanya kepada diri kita sendiri. Tapi kita itu menjadi kepanjangan tangan kasih Kristus. Saya bisa berkhotbah. Tapi ada momen-momen ketika orang bisa mendapatkan pesan langsung dari Tuhan. Lalu orang itu bernubuat. Apalagi kalau nubuatannya betul-betul pas. Sesuai dengan apa yang sedang dia alami. Dan dia merasakan. Kemudian dia menangis. Merasa bahwa Tuhan itu sangat peduli. Dan dia memperoleh jawaban. Dia akan merasa dicintai Tuhan. Makanya saya mengatakan karunia Roh Kudus adalah bahasa kasihnya Tuhan. Mengapa Rasul Paulus berkata usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia Roh Kudus? Karena kalau kita melayani orang lain dengan karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu adalah bahasa kasih atau bahasa cintanya Tuhan kepada umatnya. Amin. Lalu bagaimana? Apa syaratnya? Apa syaratnya untuk kita bisa menerima karunia Roh Kudus? Sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, di surat Kisah Rasul pasal 19, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6 mengatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika mereka menjadi percaya. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak,
bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Bapak Ibu, sesimpel itu, semudah itu untuk menerima baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, syaratnya hanya mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus memberi tumpangan tangan kepada mereka, mereka itu terima baptisan Roh Kudus. Dan mereka berbahasa dan bernubuat. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika rasul-rasul menanti-nanti, lalu Roh Kudus datang dicurahkan dalam bentuk tiupan angin keras. Lalu ada lidah-lidah api. Bapak Ibu ingat, Roh Kudus itu bukan angin. Roh Kudus juga bukan api. Tapi Roh Kudus datang seperti ada tiupan angin keras. Lalu seperti ada api hinggap. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu? Mereka mulai apa Bapak Ibu? Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Bapak Ibu, berarti kapan Bapak Ibu bisa beroperasi dengan karunia Roh Kudus? Pada waktu Bapak Ibu lahir baru. Dan Roh Kudus dimeterai di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu, Roh Kudus itu membawa semua karunia itu. Dialah sumbernya. Dialah generatornya atau sumber kuasa. Dialah sumber atau pemilik dari karunia Roh Kudus. Pada waktu Bapak Ibu lahir baru, Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam diri Bapak Ibu, berarti Roh Kudus juga membawa 9 karunia Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Tapi kapan itu teraktivasi? Yaitu ketika Bapak Ibu mengalami pengalaman. Atau the second bless setelah Bapak Ibu diselamatkan. Yaitu ketika Bapak Ibu membuka diri. Dan Bapak Ibu mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Itulah sebabnya salah satu tanda adalah terbukalah. Jadi ketika Bapak Ibu menerima keselamatan lalu ditambah dengan menerima baptisan Roh Kudus, itu seperti membuka saluran untuk karunia-karunia Roh Kudus itu bisa mengalir dan beroperasi. Makanya tanda pertama kelihatan kepada seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Makanya penting sekali untuk Bapak Ibu mengalami baptisan Roh Kudus. Amin. Tapi tujuan Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus bukan sekedar hanya untuk menyalurkan karunia Roh Kudus. Bukan cuma sekedar bisa berbahasa roh. Tujuannya adalah, yang pertama adalah supaya Bapak Ibu berkemenangan di dalam kehidupan kekristenan. Yang kedua, Bapak Ibu menjadi saksi. Dan baru yang ketiga, Bapak Ibu bisa menyalurkan karunia-karunia atau kuasa Roh Kudus. Urapan Roh Kudus untuk melayani orang lain. Dan dari situ kita bisa tahu kapan sih karunia Roh Kudus itu bisa teraktivasi. Bisa punya saluran untuk Bapak Ibu bisa beroperasi di dalamnya. Yaitu ketika Bapak Ibu menerima baptisan Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi saya akan jabarkan ada beberapa kebenaran tentang karunia Roh Kudus. Yang pertama, catat baik-baik. Karunia Roh Kudus ini bukan upah atau gift. Bukan upah, tapi gift atau pemberian. Saya ulangi sekali lagi. Karunia Roh Kudus itu bukan upah, tapi gift atau pemberian. Ini bukan reward, tapi gift atau pemberian. Jadi karunia Roh Kudus ini bukan karena Bapak Ibu sudah mencapai sesuatu. Sudah mencapai satu titik kerohanian tertentu. Atau Bapak Ibu sudah berhasil melakukan sesuatu. Lalu Tuhan memberikan Bapak Ibu karunia. Jadi seolah-olah kalau Bapak Ibu melihat seseorang yang berkarunia, oh berarti dia sudah mencapai sesuatu.
Tidak, tidak Bapak Ibu. Karunia adalah karunia. Amin. Lalu bagaimana kita bisa menerimanya? Kalau itu karunia atau itu pemberian. Bagaimana kita bisa menerimanya? Sesimpel Bapak Ibu meminta. Sesimpel Bapak Ibu merindukan dan memintanya. Makanya bagi Bapak Ibu, saudara dan saya, kalau saya ditanya, apakah harus seseorang itu berbahasa roh atau dipenuhi Roh Kudus? Jawaban saya, seseorang itu harus diselamatkan. Tapi kalau masalah dipenuhi Roh Kudus, itu bukan lagi keharusan, tapi kehausan. Amin. Baptisan Roh Kudus itu terbuka untuk semua orang Kristen yang mau saja. Yang haus saja. As long as Bapak Ibu mau. Bapak Ibu bisa menerimanya. Karena itu adalah pemberian. Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu seumur hidup jadi orang Kristen, Bapak Ibu tidak terima baptisan Roh Kudus, tidak apa-apa. Itu tidak akan mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amanlah itu. Itulah yang utama. Tapi ada sebuah janji. Namanya janji Bapa yang diberikan kepada umatnya. Nah, di titik inilah ada beberapa orang yang menolaknya. Ya sudah. Dan Roh Kudus tidak akan memaksa. Kalau Bapak Ibu tidak membuka pintu untuk karunia Roh Kudus, dan Bapak Ibu tidak menginginkannya, dan Bapak Ibu tidak merindukannya, Roh Kudus tidak akan memaksa. Seumur hidupku aku ingin melayani Tuhan, tapi tidak beroperasi dengan karunia Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan memaksa, Bapak Ibu. Karena sebenarnya ketika Bapak Ibu dimeterai oleh Roh Kudus, Bapak Ibu menerima Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu. Karunia itu juga masuk bersama-sama dengan Roh Kudus. Dialah pemilik karunia itu, amin. Tapi karunia Roh Kudus itu beroperasi atau tidak, Bapak Ibu tinggal meminta. Katakan amin. Nah, ada sebagian orang Kristen mempunyai motivasi dan tujuan yang salah. Tuhan, aku mau ya Tuhan, kalau aku mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh. Supaya apa? Supaya kalau aku upload di Instagram, di Facebook, kan keren. Aku jadi orang sakti. Nah, seperti itu sudah salah motivasi. Itu bukan lagi kasih. Makanya Paulus berkata, kejarlah kasih. Kalau begitu berarti kita cari kemuliaan buat diri kita sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu berdoa, Tuhan, aku nggak mau cari nama. Aku ingin orang mengalami kasih Kristus. Latih aku di dalam iman. Aku mau ketika aku melayani, aku tuh bisa kasih kata-kata hikmat yang pas. Kata-kata aku bisa bangkitkan semangat orang. Aku bisa menghibur orang, menasehati orang untuk makin dekat kepada Tuhan. Aku bisa melayani orang sehingga orang itu bisa merasa dicintai oleh Tuhan. Dipelengkapi. Aku mau bergerak di dalamnya. Nanti di dalam pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu, Roh Kudus akan memberikan kesempatan dan kesempatan untuk Bapak Ibu melatih iman Bapak Ibu untuk melayani orang lain dengan karunia Roh Kudus. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau pun, tidak apa-apa. Itu tidak membuat Bapak Ibu hilang keselamatan. Amin. Karena apa? Karena prinsip pertama karunia Roh Kudus itu bukan karena Bapak Ibu mencapai sesuatu. Itu bukan reward. Itu bukan upah. Karunia itu gift. Karunia itu pemberian. Sesimpel Anda merindukan dan memintanya. Amin. Yang kedua, semua orang percaya bisa menerima karunia Roh Kudus.
Oleh sebab itu karunia Roh Kudus bukan ukuran kedewasaan. Amin. Karena karunia itu bukan reward. Dan semua orang yang sebetulnya bisa menerimanya. Asal dia haus. Maka karunia Roh Kudus itu bukanlah ukuran dari kedewasaan. Apa ukuran dari kedewasaan Bapak Ibu? Ukuran kedewasaan adalah buah roh atau karakter. Waduh, aku belum bisa berbahasa roh. Dia bisa berbahasa roh. Berarti dia lebih rohani dari saya. Tidak, tidak Bapak Ibu. Dan ukuran kedewasaan adalah buah roh, bukan karunia roh. Ukuran kedewasaan adalah kasih, bukan karunia Roh Kudus. Amin. Lalu apa ukuran daripada kita bertumbuh? Kalau ada orang beroperasi dalam karunia Roh Kudus, tapi ditegur tidak mau, kenapa dia tegur? Tidak mau. Karena merasa sudah berkarunia. Jadi merasa lebih tahu. Bapak Ibu, dia itu tidak dewasa. Ada orang berkarunia tapi tidak mau tunduk kepada pemimpin karena dia merasa mendengar suara Roh Kudus berkata lain dan tidak mau mendengar kegerakan dari pemimpin. Ingat, Tuhan itu bergerak melalui hierarki kepemimpinan pemerintahan. Mungkin Tuhan itu memberikan otoritas kepada seorang pemimpin, lalu Roh Kudus ngomong untuk Bapak Ibu, dan itu melawan pemimpin. Itu tidak mungkin. Itu bisa jadi lahir dari mana? Sederhana, dari kedangikan atau ketidakdewasaannya. Makanya karunia Roh Kudus itu bukanlah ukuran kedewasaan. Bapak Ibu, ukuran kedewasaan itu adalah ketika Bapak Ibu disakiti, tapi Bapak Ibu bisa mengampuni. Bapak Ibu, ukuran kedewasaan adalah ketika Bapak Ibu habis melayani, lalu ada orang memuji Bapak Ibu. Terima kasih ya, kamu luar biasa loh. Dan Bapak Ibu berkata, segala kemuliaan bagi Allah. Aku ini hamba yang tidak berguna. Itu namanya kedewasaan. Katakan amin. Makanya perlu saya ajarkan ini supaya kita bisa seimbang. Bagaimana pertumbuhan rohani dan kedewasaan? Di sini letaknya pertumbuhan rohani dan kedewasaan. Mari Bapak Ibu kita akan baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya. Dalam apa Bapak Ibu? Dalam kasih. Atau dalam karakter. Makanya dikatakan, kejarlah kasih. Jadi apa kata kunci di sini? Seluruh tubuh, yaitu kita semua anggota-anggota tubuh, diikat menjadi satu oleh pelayanan tiap anggota tubuh. Jadi pertumbuhan itu terjadi melalui keterlibatan kita di dalam tubuh Kristus. Di dalam melayani seluruh tubuh kita. Kita diikat. Tapi di dalamnya semua anggota tubuh itu harus melayani. Katakan amin. Baru ketika Anda melayani Bapak Ibu, kenapa? Akan menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya di dalam kasih. Bapak Ibu, dari situlah muncul Bapak Ibu akan didewasakan. Bapak Ibu akan bertumbuh. Dimulai dari Anda dimuridkan secara karakter. Kehidupan Bapak Ibu dibentuk. Kedisiplinan rohani Bapak Ibu dibentuk. Ya, di situ mungkin Tuhan bisa memberikan Bapak Ibu. Mengizinkan Bapak Ibu melewati sebuah masa-masa. Proses interaksi dengan orang-orang yang sulit. Di situlah Bapak Ibu dibentuk dan dibangun. Dan ketika Bapak Ibu terlibat, lalu Bapak Ibu memberi, melayani, dan sebagainya, Bapak Ibu
mulai dibentuk. Amin. Nah, Bapak Ibu, kembali ke firman Tuhan tadi. Masih di ayat yang kita kupas. Kejarlah kasih. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk apa? Untuk menubuat. Kata karunia bernubuat itu bukan berarti karunia bernubuat itu lebih utama daripada karunia-karunia yang lain. Kenapa Rasul Paulus menekankan terutama karunia bernubuat? Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu background dari jemaat Korintus itu. Adalah jemaat yang semua orang berbahasa lidah atau berbahasa roh. Lalu ternyata di dalam prakteknya ada penekanan berlebihan. Maksudnya apa? Ada penggunaan penyalahgunaan bahasa roh tidak pada tempatnya atau tidak pada fungsinya sehingga Rasul Paulus menyeimbangkannya. Makanya karunia berbahasa roh kalau tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya tidak ada gunanya. Lebih baik bernubuat dengan satu kata atau dua kata yang bisa dimengerti dan orang akan dibangun. Amin. Jadi bukan berarti orang yang sudah bernubuat itu lebih daripada karunia-karunia yang lain. Tidak, tidak. Tapi pada waktu itu konteksnya terjadi ketidakseimbangan di dalam jemaat di Korintus. Nah sekarang tentang karunia nubuat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa sih Paulus mendorong kita umat Tuhan untuk memperoleh karunia, terutama karunia bernubuat? Bapak Ibu, kata nubuat itu dari bahasa Inggrisnya dengan kata prophet. Ini berarti kalau saya bisa katakan dengan bahasa yang lebih sederhana dan tepat, nubuatan itu masuk dalam sebuah dimensi kenabian atau dimensi profetik. Sebetulnya apa sih dasar dari dimensi profetik? Sederhana Bapak Ibu. Ini adalah bukan sebuah metode, tapi sebuah dimensi. Dimensi utamanya apa sih? Pada waktu Bapak Ibu bergerak dalam dimensi profetik, sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melatih diri untuk bergerak dalam nubuatan, pertama-tama Bapak Ibu perlu belajar mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Makanya karunia yang satu ini, karunia bernubuat ini akan menarik kita untuk kita mempunyai hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Katakan amin. Coba kalau Bapak Ibu seorang Kristen yang belajar mendengar suara Tuhan. Belajar untuk bisa menangkap tuntunan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melayani orang lain dengan jauh lebih teratur lagi. Jauh lebih efektif lagi. Contohnya Bapak Ibu. Elia. Bayangkan kalau Elia itu hanya mengandalkan kepandaiannya saja. Dia nggak pernah bisa mendapatkan tuntunan untuk pergi ke tepi sungai Kerit yang ada di timur. Yang kedua engkau harus ambil air di situ. Dan bukan sampai di situ. Dikatakan, aku akan mengirim burung gagak untuk memberimu makan. Berarti ketika Elia mendapat tuntunan, dia mendapatkan pemeliharaan. Karena pada waktu itu hujan tidak turun selama 3 tahun di mana-mana. Kalau kita tidak mendapatkan tuntunan Tuhan, kita tidak belajar mengenal, kita tidak belajar mengenal Tuhan. Mengenali suara Tuhan dalam hidup kita. Dan melalui kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, baca firman Tuhan. Bergaul dengan firman. Mengenali suara Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus. Dan belajarlah bertumbuh di dalamnya. Bapak Ibu, seringkali kita dalam keseharian kita hanya mengandalkan otak kita. Di dalam keseharian kita hanya satu-satunya yang kita bisa andalkan hanyalah otak. Padahal ada banyak hal yang otak kita tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu masa depan yang akan terjadi. Ada banyak hal di dalam hidup kita ini yang kita tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu masa depan yang akan terjadi. Kalau kita cuma mengandalkan otak
tanpa tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita akan rugi besar. Jadi seseorang yang mau beroperasi dengan karunia nubuat, positifnya adalah pertama-tama harus melatih diri untuk mengenali suara Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus dengan cara yang benar. Amin. Jadi penggunaan semua karunia Roh Kudus itu, kalau Bapak Ibu mau beroperasi dalam karunia Roh Kudus, pertama-tama Bapak Ibu harus mendekat dan bergaul dengan Tuhan. Karena dari situlah Roh Kudus itu akan membawa Bapak Ibu bertumbuh, sehingga Bapak Ibu bisa melayani orang lain. Amin. Bapak Ibu, penting untuk Bapak Ibu bergerak di dalam karunia nubuat ini. Oleh sebab itu, belajarlah untuk mengenali tuntunan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Baru nanti efek sampingnya Bapak Ibu akan bisa memberkati orang lain. Ketika Bapak Ibu sudah peka, belajar mengenali suara Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu tidak lagi bergumul dengan suara Roh Kudus atau bukan. Karena Bapak Ibu sudah mengenalnya. Nah, dengan Bapak Ibu mengenali Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu secara benar, maka efek sampingnya kehidupan Bapak Ibu juga diberkati. Efek sampingnya Bapak Ibu juga akan bisa memberkati orang lain. Amin. Nah, kemudian ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi setelah seseorang itu dibaptis Roh Kudus dan dia membuka kunci untuk karunia Roh Kudus, dan salah satu kunci adalah berbahasa roh. Nah, bahasa roh ini ada dua jenis. Di sini banyak orang bingung, apalagi dengan tulisan Paulus. Jenis yang pertama adalah setelah Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda akan berbicara dengan bahasa baru, yaitu bahasa roh, yang kemudian itu akan menetap dan menjadi bahasa doa. Dan Bapak Ibu bisa membuka channel ini untuk Bapak Ibu bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara langsung. Itu namanya bahasa doa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, di sini dikatakan seseorang yang berdoa dengan bahasa roh sebagai bahasa doa, dia langsung berkata-kata kepada Allah. Makanya salah satu manfaat berdoa dengan bahasa roh adalah Bapak Ibu langsung direct batin dengan batin. Roh dengan roh. Bahkan dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi waktu Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh, penekanan utama itu bukan pada bahasanya, tapi pada koneksi dengan Allah secara personal. Dan ini merupakan jalur khusus dari sisi kita yang mendengar. Atau orang lain di sebelah kita yang mendengar. Kita tidak tahu. Kita tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Tapi dari sisi Tuhan, dia bisa tahu. Waktu kita berdoa dengan bahasa roh, ada keluhan-keluhan yang keluar. Akal budi kita nggak ngerti. Tapi itu direct communication. Personal intimacy. Makanya kalau ada orang berkata, ngapain berdoa bahasa roh? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Memang ini bukan untuk kamu. Kan ini personal dengan Tuhan. Katakan amin. Dan itu bahasa doa yang menetap. Lalu apa manfaatnya berdoa dengan bahasa roh? Ada hal-hal rahasia yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Yang tidak seorang pun mengerti. Termasuk kita. Apakah hal rahasia itu? Mungkin saja. Atau bisa jadi. Waktu kita berdoa dengan bahasa roh. Kita sedang mendoakan masa depan kita. Yang akal budi pun kita tidak tahu. Entahkah berdoa untuk masa depan tentang sesuatu yang baik atau tentang sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan Tuhan tahu bahwa akan ada hal-hal yang buruk yang terjadi. Dan ketika kita berdoa,
dengan bahasa roh. Akal budi kita tidak ngerti. Dan ternyata kita berdoa supaya kita dilindungi dari hal-hal buruk tersebut yang tidak diketahui di masa depan. Katakan amin. Yang kedua adalah mendoakan tentang rahasia orang. Waktu kita bersyafaat kepada orang lain, firman Tuhan berkata, berdoalah dengan tidak putus-putusnya di dalam Roh Kudus untuk orang kudus. Mungkin kita tidak ngerti. Aku mau doakan orang ini. Doakan apa lagi ya Tuhan? Aku doakan supaya dia dilindungi, pekerjaannya diberkati, dan kita sudah kehabisan bahan doa. Di sini kita bisa berdoa dengan bahasa roh. Ternyata kita tidak tahu. Waktu kita berdoa dengan bahasa roh, kita mendoakan hal-hal yang memang spesifik dibutuhkan orang itu. Yang akal budi kita tidak tahu. Jadi ada banyak manfaat berdoa dengan bahasa roh. Nah, ini adalah sebagai bahasa doa yang menetap. Semenjak Bapak Ibu dibaptis oleh Roh Kudus, dan Bapak Ibu bisa gunakan kapanpun, asal Bapak Ibu tidak di depan umum. Pada saat Bapak Ibu datang menyembah Tuhan, bahkan di dalam penyembahan seperti yang bisa kita bisa terbuka. Ketika menyembah, kita bisa menyembah dengan bahasa roh. Karena itu dengan Tuhan kita bisa berbahasa roh. Nah, sedangkan bahasa roh yang kedua, ini termasuk bahasa Roh Kudus juga. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau bahasa roh itu sebagai bahasa doa, yaitu dari kita ke Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau sonolalia, itu dari atas ke bawah. Berarti waktu kita beroperasi dengan karunia bahasa roh, di situ adalah Tuhan punya pesan untuk disampaikan kepada kita. Katakan amin. Nah, karunia bahasa roh ini sifatnya bukan untuk membangun hubungan, tapi untuk menyampaikan pesan kepada jemaat, untuk menguatkan, menghibur dan menasehati. Nah, biasanya karunia yang satu ini supaya berguna harus dibarengi dengan karunia yang lain, namanya menafsirkan bahasa roh. Nah, beda fungsi. Yang satu bahasa doa itu pribadi, personal. Kita berdoa bukan untuk orang lain dan bukan untuk siapa-siapa. Tapi kalau karunia yang lain, tapi kalau karunia berbahasa roh yang sonolalia, itulah yang namanya untuk memberi pesan. Biasanya perlu gabungan satu karunia yang lain, yaitu menafsirkan. Dan bukan menerjemahkan. Menafsirkan itu begini. Ada beberapa orang tiba-tiba dalam perkumpulan semua orang berbahasa roh. Tapi ada satu tiba-tiba berbahasa roh. Dan itu ada perbedaan otoritas. Dan biasanya ada pemimpin yang ada otoritas rohani yang mengizinkan karunia itu beroperasi. Dan kalau ada otoritas itu, dia akan berbahasa. Bisa panjang, bisa pendek. Kadangkala itu panjang bahasa rohnya. Tetapi penafsirannya cuma simple. Seluruh orang di sini Tuhan nyatakan perlu hidup kudus. Loh, tadi bahasa rohnya panjang. Kok ternyata penafsirannya cuma hidup kudus? Karena ini memang bukan terjemahan, tapi tafsiran. Katakan amin. Tapi ada yang bahasa rohnya pendek, tapi penafsirannya itu bisa berupa penjelasan yang banyak. Tuhan mau begini, Tuhan mau begini, Tuhan mau begini. Tapi lagi-lagi tujuannya adalah untuk membangun. Amin. Nah, bahasa roh yang kedua ini memang karunia untuk melayani tubuh Kristus. Makanya di sini Paulus berkata, kalau seorang bergerak di dalam bahasa, lebih baik ada penafsirannya. Atau kalau mau jadi satu, lebih baik bernubuat. Langsung dengan bahasa yang bisa kita artikan. Amin.
Tapi Paulus tidak melarang orang untuk berdoa dengan bahasa roh secara pribadi. Nah, banyak orang keliru di sini. Paulus ngomong lebih baik dengan kata bernubuat daripada berbahasa roh. Bahasa di sini bukanlah bahasa doa, tapi karunia. Percuma kita beroperasi dengan karunia kalau kita tidak ada tafsirannya. Kalau tidak ada kata-kata yang bisa dimengerti. Bapak Ibu bisa paham? Nah, yang ketiga, karunia Roh Kudus harus bergerak dengan sopan dan teratur. Coba kita baca ayat. Buka sama-sama 1 Korintus pasal 14. Kita akan baca ayat 2. Kita tadi sudah baca ayat kedua dan kita akan baca ayat 3 dan 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bapak Ibu, inilah bahasa doa. Dan waktu Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh, tanpa sadar Bapak Ibu akan mengalami personal edification. Bapak Ibu akan menyegarkan atau menguatkan manusia rohani Bapak Ibu. Manusia roh Bapak Ibu. Jadi berdoa dengan bahasa roh manfaatnya apa? Manfaatnya adalah di dalam kehidupan kita, tanpa sadar Bapak Ibu akan mengalami manfaat di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin saja bisa stres. Lalu siapa yang menopang? Apalagi kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, siapa yang bisa menopang? Itu kekuatan di dalam roh. Nah, waktu kita merasa tertekan atau waktu kita merasa penderitaan, siapa yang bisa menopang? Itu kekuatan dalam roh kita. Waktu kita merasa tertekan dan tertimpa masalah, bahkan tidak ada yang bisa berdoa. Siapa yang pernah mengalami ini? Untuk berdoa saja tidak punya kekuatan. Dan di titik itu Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh. Walau Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh di tengah-tengah bertubi-tubi persoalan, masalah. Waktu Bapak Ibu berdoa dengan bahasa roh, manusia roh kita buka dan kita akan dikuatkan. Amin. Jadi dengan kita selalu berdoa di dalam bahasa roh secara teratur di dalam saat teduh kita, di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itulah yang membuat roh kita terlatih dan kuat. Nah Bapak Ibu, mari kita akan baca satu ayat terakhir. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Dan kemudian dilanjutkan pasal 38 sampai 40. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 18, kemudian 38 dan 40 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu, berarti Paulus ini menganjurkan untuk kita semua berdoa dan berbahasa roh. Ayat 39, ayat 38. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudara, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Bapak Ibu, apa maksud Roh Kudus itu tertib? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beroperasi dengan nama karunia nubuatan atau karunia berbahasa roh untuk menyampaikan pesan, semuanya itu harus berlangsung dengan tertib. Amin. Bapak Ibu, artinya karunia nabi harus tunduk kepada nabi. Karunia itu tunduk kepada otoritas pemerintahan Allah. Dan juga jangan pernah mempermalukan orang. Apalagi bernubuat menyingkapkan dosa orang di depan orang. Bapak Ibu, bernubuat itu bukan masalah tentang menyingkapkan dosa. Tapi membangun, menghibur, dan menasehati. Katakan amin. Kemudian Bapak Ibu, hindari nubuatan atau sesuatu yang bersifat dunia. Apalagi sifatnya sudah berkaitan dengan uang atau kekayaan. Contoh,
Saya bernubuat, kamu harus tabur mobilmu dan ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Hindari nubuatan tentang itu. Hindari juga nubuatan tentang perjodohan. Saya merasa dapat dari Tuhan, kamu jodohku. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati dengan semua ini. Tapi di atas semuanya itu, tujuan dari karunia Roh Kudus adalah untuk menyatakan kasih Allah. Membangun orang, menghibur orang, menasihati orang, membantu orang dalam kesesakan. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu bertemu? Bapak Ibu kenali Roh Kudus. Bertumbuh secara rohani, step by step. Walk with the Holy Spirit step by step. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan malam hari ini, saya menaikkan satu pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Satu pujian yang sangat memberkati saya. Dan saya percaya, biarlah pujian ini juga memberkati Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti saya akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu malam hari ini. Ajar kami untuk kami boleh lebih lagi mengenal pribadi-Mu Roh Kudus. Kami percaya Engkau adalah pribadi yang sangat menawan. Engkau pribadi yang suci, Engkau pribadi yang lembut, Engkau pribadi yang manis. Engkau yang selalu kurindu Tuhan di dalam hidup ini. Bekerjalah di dalam kami Tuhan, dan biarlah karunia-karunia Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh beroperasi di dalamnya. Untuk kami boleh menasehati teman saudara-saudara kami yang sedang di dalam kesusahan, untuk kami boleh membawa mereka ke dalam satu pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah semuanya ini kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nama-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biarlah firman Tuhan terus tetap tinggal di dalam hati kami, untuk kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami, dan untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.